pernah merasa ada di persimpangan jalan antara beragama dan berindonesia? Karena beragama dan berindonesia, satu tarikan nafas dan satu hentakan langkah. Tri Handoko Seto. Om Swastiastu. Dengan saya, Niloh Ayu Martini. Tempat kelahiranku dikenal sebagai tanah pijakan yang berbatu, di atas tanah pijar yang menjalar dari semburan mulut Sang Basuki. Ya, saya generasi muda Hindu dari Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Puji Astungkara kita haturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena perlu kita sadari bahwa bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita masih bisa bertahan, tak terlepas karena karunia beliau. Meskipun saat ini sedang tidak baik-baik saja, saya percaya bahwa perlahan kita pulih bersama. Untuk itu, mari kita fokus terhadap apa yang sudah kita punya agar rasa syukur senantiasa menyapa. Saudara-saudariku dari Sabang sampai Merauke yang sedang menyaksikan video ini, meskipun kita belum pernah bertemu, semoga tetap ada rasa candu dan rindu untuk nanti bertemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak menyampaikan pesan Dharma melalui Dharma Wacana dengan tajuk Refleksi Tutur Edengaden Awak Bisa Tumbuhkan Generasi ABC. Umat sedharma dimanapun berada, kita pahami bersama bahwa hidup pada zaman ini memang tidaklah mudah, diwarnai dengan ekspektasi dan tekanan di sana-sini, apalagi ditambah dengan kompetisi yang tiada henti. Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, seringkali kita menemukan gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang dalam masalah keagamaan. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia menggencarkan yang namanya beragama jalan tengah dengan istilah moderasi beragama. Eits, jangan salah kaprah memahami apa itu beragama jalan tengah. Beragama jalan tengah bukanlah beragama setengah-setengah, melainkan moderasi beragama merujuk pada istilah mengurangi kekerasan, menghindari keekstriman dalam cara pandang, perilaku, dan praktek beragama. Rekan muda Hindu dimanapun berada, apakah sampai detik ini kita masih bersikap saku, saya, dan kamu? Sejarah telah mencatat bagaimana peranan penting pemuda dalam potret sejarah Indonesia. Karakteristik pemuda adalah mereka yang memiliki pribadi revolusioner, konseptor, dan eksekutor. Namun, seiring berjalannya waktu, derasnya gempuran arus globalisasi, perkembangan iptek yang tak terkendali, banyak pemuda yang tidak siap dengan perubahan zaman yang dinamis. Ada yang mereka cepat puas diri, bahkan lupa jati diri. Tak sedikit pemuda yang depresi hingga berakhir gantung diri. Ingat, gantung diri adalah bukti tidak cinta diri. Mengutip dari Detik News, diduga cemburu ke mantan, pemuda asal Bali tewas gantung diri di Makassar. Sungguh menyayat hati melihat berita tersebut. Sejatinya, kita tidak terjerumus dalam kasus seperti itu. Karena semua agama mengajarkan umatnya berada pada jalan kebenaran. Ketika kita berada pada jalan Dharma, maka langkah kita pasti dilindungi. Dalam ajaran agama Hindu, ada yang namanya Trikaya Parisuddha. Yang pertama, Manacikal Parisuddha. Selaras seperti yang tertuang dalam Sarasamuscaya Sloka 79, yakni Manasa Nicayam Kertua, Tatowaca Vidiyate, Kriyate Karmana Pascat Pradanam Huai Manastata, yang artinya, pikiranlah unsur yang paling menentukan. Setelah penentuan perasaan hati terjadi, maka orang baru mulai berbicara ataupun melakukan sebuah perbuatan. Oleh sebab itu, pikiran adalah sumber pokoknya. Yang kedua, ada Wacikal Parisuddha. Dalam Niti Sastra Sargah 5, bait ketiga menyatakan,
Wasita nimitante manemu Laksmi, wasita nimitante pati kepangguh, wasita nimitante manemu duka, wasita nimitante manemu mitra. Sloka tersebut memiliki arti dengan perkataan engkau mampu mendapatkan kebahagiaan, keberlimpahan. Dengan perkataan engkau bisa menemui kematian. Dengan perkataan engkau dapat menemukan kesengsaraan. Dengan perkataan engkau mampu mendapatkan kawan. Jadi jagalah wacana kita setiap berbicara. Tidak boleh seenak lidah dan ludah. Yang ketiga ada Kayike Parisude. Ajaran Trikayu Parisude bernaung dalam payung Wiweka. Ada kemampuan dalam menimbang baik dan buruknya perbuatan, benar dan salahnya perbuatan. Saat ini, Hindu membutuhkan generasi yang tak hanya sibuk cari wifi, suka selfie, dan bungkam di jejak koneksi. Yang dicita-citakan adalah karakteristik generasi ABC. Apa itu generasi ABC? Generasi ABC yang saya maksudkan adalah bagaimana menumbuhkan generasi dengan karakteristik yang pertama, memiliki attitude yang baik. Sikap saat ini sangat menentukan bagaimana kita ke depannya. Jangan mau menjadi pemuda yang memiliki pribadi people pleaser. Sulit mengatakan tidak kepada orang lain, suka menyenangkan orang lain, lupa dengan kebahagiaan diri sendiri. Yang kedua adalah memiliki belief yang positif. Pribadi generasi muda Hindu yang diharapkan adalah memiliki keyakinan positif dalam dirinya. Pernah mendengar negatif self-talk? Ketika kita berbicara terus-menerus hal negatif pada diri kita, itulah yang kita yakini. Ingat, kata-kata adalah doa. Setiap kata bisa jadi nyata. Jadi, mari positif self-talk. Dan yang ketiga adalah menyukai challenge. Nah, generasi yang suka challenge adalah mereka yang optimis, tidak dihantui oleh masa lalu atau dicemaskan oleh masa depan. Dia fokus pada saat ini, melihat setiap peluang dalam kesempatan. Wah, hai Gus. Besok ada daily yoga loh di kampus. Kamu ikut nggak? Ngapain ikut daily yoga? Sekarang gue udah pintar. Wah, kamu udah bisa semuanya? Iya dong. Oh, oke, aku duluan ya. Teringat tutur tetua Bali yang tertuang dalam Sekar Alit Pupuh Ginade. Ada ngaden awak bisa, depang anake ngadanin. Jangan merasa diri jumawa, sudah paham segalanya, padahal tidak mengerti apa-apa. Biarkan bagaimana orang menilai diri kita. Gaginane buke nyampat, ilang luhu buke kata. Proses hidup ini adalah proses belajar, seperti kegiatan kita menyapu. Ketika kita menganggap bahwa sampah sudah bersih, ternyata ada partikel kecil berupa debu yang masih bertebaran. Ya den rireh anubuin pepelajahan.
Ketika kita merasa diri ini sudah pintar memahami satu ilmu saja, ternyata masih banyak ada ilmu yang lain. Perkembangan zaman yang dinamis menuntut kita agar bisa beradaptasi. Jadilah pribadi yang haus terus belajar, upgrading knowledge and skill. Jangan mau menjadi pemuda yang banyak maunya, tapi hasilnya nihil. Rekan muda Hindu yang berbahagia, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Mulailah eling dengan swadharma masing-masing. Tingkatkan manajemen diri sebelum kita menata apa yang sudah banyak menanti. Jika kita berenang pada kolam yang sempit saja masih takut, bagaimana kita bisa berenang di lautan yang lepas? Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, saat ini aku mengajak kalian semua, mari refleksikan dan implementasikan pemaknaan dari tutur Adengaden Awak Bisa, agar mampu menumbuhkan, mewujudkan generasi ABC. Attitude yang baik, belief yang positif, dan menyukai challenge. Janganlah jadi pemuda dengan pribadi suka rebahan dan sibuk memikirkan sang mantan. Di tengah keberagaman yang ada, mari kita saling bergandengan tangan, berpegangan tangan menuju perubahan yang lebih baik. Apapun agama kita, dimanapun kita tinggal, tetaplah toleransi bersemayam di hati. Kita sering mendengar istilah tresno jalaran soko kulino, cinta tumbuh karena sering bertemu. Hati-hati, pemuda saat ini mudah terjebak cinta yang semu. Jangan cepat jatuh hati, karena nanti patah hati bisa berakhir depresi. Ingat, kita mencintai diri terlebih dahulu, memahami potensi diri kita, mengenali siapa diri kita. Layaknya kita memiliki sebuah gelas, jika sebuah gelas kosong, bagaimana kita bisa berbagi? Bagaimana kita bisa mencintai orang lain tanpa mencintai diri kita terlebih dahulu? Learning to love yourself. Rekan muda Hindu dimanapun berada, ingatlah, kita terlahir sebagai jiwa pemenang. We are the winner. Kita pemenang atas diri kita sendiri. Kita menang atas rasa kesedihan kita. Kita menang dari rasa ketakutan kita. Kita tidak living in the past. Kita tidak dihantui rasa masa lalu. Kita tidak dihantui ketakutan masa lalu. Tidak juga overthink atau cemas akan masa depan. Terima kasih. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Berbeda bukan berarti tidak bisa bersama. Toleransi bukanlah arogansi. Tak harus sempurna untuk berbagi cinta, karena cinta adalah esensi setiap agama. Apapun bedanya, kita pribadi yang unik dari sumber yang sama, Tuhan yang Maha Esa.